Shalom, perkenalkan nama saya Yuli Arta Simbolon dengan nomor induk mahasiswa 200101191. Video ini bertujuan untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Sejarah Gereja, dengan dosen pengampu Ibu Rawatri Sitanggang MPDK. Baiklah, di video ini saya akan menjelaskan tentang periodisasi sejarah gereja, yang dimana Christian de Jongs membagi 3 tahapan besar. Pertama, gereja kuno pada tahun 30 Masehi sampai 590 Masehi. Yang kedua, gereja abad pertengahan pada tahun 590 Masehi sampai 1517 Masehi. Dan yang ketiga, gereja zaman baru, yaitu setelah tahun 1517 Masehi. Baiklah, saya akan menjelaskan masing-masing 3 tahapan besar itu. Yang pertama, saya akan menjelaskan gereja kuno, yang dimana pada tahun 30 Masehi sampai 590 Masehi. Ini juga disebut dengan periode pertama. Sejarah mencatat gereja lahir pada hari Pentakosta di Yerusalem. Hari Pentakosta penting sebagai catatan sejarah lahirnya gereja, karena pada tahun 313 Masehi juga penting dalam catatan sejarah gereja, karena pada tahun ini Kaisar Konstantinus Agung mengeluarkan Edik Milano, atau suatu keputusan yang dikeluarkan, yaitu toleransi dalam umat beragama, yang mana pada awalnya kekristenan teraniaya oleh pihak kaisar selama masa rasul-rasul dan akhirnya pemimpin setelah masa rasul-rasul atau disebut bapak-bapak gereja. Dan kemudian pada tahun 313 Masehi, mulailah gereja diakui olai pemerintah Kekaisaran Romawi. Setelah itu, tahun 380 Masehi, oleh kaisar yang berbeda yang dinamakan Edik Theodosius. Dan pada tahun 380 Masehi ini penting, karena pada tahun ini gereja benar-benar merdeka dan diterima secara khusus kekristenannya. Dan sejak itu, Kristen menjadi agama negara di bawah Kekaisaran Romawi. Dan sejak itu pula, pihak Kekaisaran sudah menerima gereja dan mengakuinya. Dan para imam pun menjadi pegawai pemerintah dan tidak lagi mengalami penganiayaan pada masa periode ini. Pimpinannya juga masih bapak-bapak gereja. Pada tahapan kedua ini ialah gereja abad pertengahan pada tahun 590 sampai 1517 Masehi. Ini disebut pecahnya reformasi. Di gereja abad pertengahan ini dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, abad pertengahan awal, yang kedua, abad pertengahan medium, dan yang terakhir, abad pertengahan akhir. Pada abad pertengahan ini, gereja berada pada zona nyaman, yang dimana gereja mengalami penurunan dikarenakan beberapa imam dan gereja menjadi duniawi, dan terjadi penyimpangan-penyimpangan. Dan juga gereja mengalami penurunan dari standar yang seharusnya. Di abad ini juga diwarnai dengan perang salib selama 7 periode. Dan ini merupakan noda yang terdapat dari sejarah gereja. Dan pada tahapan ketiga ini yaitu gereja zaman baru pada tahun 1517 Masehi, dan ini disebut masa reformasi. Pada masa reformasi ini yang ditemukan oleh Martin Luther dengan menempelkan 95 dalil. Dengan begitu, Martin Luther berhasil mempengaruhi yang lainnya, yaitu tokoh-tokoh yang ikut dalam gerakan reformasi. Setelah pecah reformasi, di dalam bagian gereja zaman baru ini terdapat 3 bagian, yaitu bagian pertamanya reformasi dan kontra-reformasi. Ini terjadi pada tahun 1517 sampai 1650. Di bagian ini Katolik mengalami perlawanan, yaitu dengan kontra-reformasi dalam 2 sisi, yaitu sisi positif dan sisi negatif. Sisi positifnya itu akhirnya mereka memilih memacu gerakan B1 kontra-reformasi. Ini juga berhasil untuk menyebar membawa Injil ke belahan timur. Dan sisi negatifnya adanya inkuisasi, yaitu bentuk kontras, bentuk perlawanan secara negatif terhadap gerakan reformasi. Dan bagian kedua ini pietisme dan pencerahan, yaitu pada tahun 1650 sampai 1789. Pietisme ialah cita-cita hidup saleh. Gerakan pietisme ini menginginkan setiap orang sungguh-sungguh secara Kristiani. Gerakan pietisme ini sangat dibutuhkan pada waktu itu karena situasi pencerahan, yang dimana pada masa ini bangkitnya akal budi dan banyaknya kemajuan.
yang dimana dunia menjadi modern dengan banyaknya temuan-temuan yang baru. Dan bagian ketiga setelah pecah reformasi di dalam bagian gereja zaman baru, yaitu gereja setelah revolusi Perancis. Di sini penting karena kita akhirnya melihat kegerakan P1 Protestan pada abad 18-20. Pada abad 19 di mana bangkitnya lembaga-lembaga P1 atau Zending, misi Protestan tertinggal 2 abad karena misi Katolik dimulai pada abad 16 sedangkan Protestan dimulai pada abad ke-18 dan di masa panen raya abad ke-19. Gereja pada abad 20 yang dimana masa terjadinya Perang Dunia. Perang Dunia Pertama pada tahun 1914 sampai 1918 dan Perang Dunia Kedua pada tahun 1945 sampai 1947. Dan pada saat ini juga kita berada pada periode masa kini, yaitu pada abad ke-21, yang dimana gereja pada zaman sekarang juga mengalami tantangan tersendiri, dan banyak hal juga turut ngedukung kekristenan itu. Demikianlah video ini saya jelaskan tentang periodisasi sejarah gereja. Sekian, terima kasih. Shalom.